Radio Nabai Mulia, masih bersama saya Ulfa Azagaf, sahabat mulia. Sama dari jam 10 pagi. Dan sekarang sudah jam 9 lebih. Kita masih bersama-sama di hari Rabu 16 April 2025. Dan seperti biasa kalau hari Rabu jam 9 kita ada salam motivasi. Dan setelah 2 kali pertemuan libur karena lebaran, alhamdulillah akhirnya kita bisa dipertemukan lagi dengan narasumber kita, Bapak Dr. Tripitara. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin Pak Tri. Sama-sama Mbak Ulfa. Semoga sehat selalu. Iya, terima kasih banyak Pak Tri untuk kehadirannya ya. Baik, untuk pagi hari ini mengawali salam motivasi pagi hari ini kita bicara tentang pikiran ya Pak ya. Ya. Automatic thought. Ya. Ini otomatis pikiran tuh atau pikiran otomatis yang apa maksudnya Pak? Iya, pikiran manusia itu didesain oleh Allah itu secara fisiologis, fungsi otak kita ini lebih cenderung pada berpikir negatif, berpikir sesuatu yang su'udzon, ya. Itu otomatis dan lebih mudah sekali untuk kesana. Maka kalau untuk berpikir yang positif itu perlu effort. Perlu proses yang ada upaya keras ya. Iya. Tidak semudah ketika kita berpikir negatif. Itu sudah otomatis. Oh, basic semua manusia begitu Pak? Semua manusia, karena desain otak manusia itu sama. Oh ya, pantas gampang suudzon. Gampang sekali. Gampang parno, gampang. Iya, gampang trauma. Ya, sehingga orang-orang fobia. Kemudian menjadi orang yang sangat mudah cemas. Kan itu semua sudah dituliskan di dalam Quran begitu ya. Manusia itu sangat mudah ketakutan, sangat mudah mengalami hal yang tadi disebutkan itu. Karena posisi manusia itu desain otaknya seperti itu. Oh ternyata memang desain otaknya emang gampang negatif ya Pak ya? Iya, saya kira manusia itu kan lahir suci. Saya mengiranya itu disettingnya memang bagus untuk positif tapi ada ujiannya, tergoda, ada godaan setan gitu ya. Terus akhirnya terpicu untuk melakukan negatif. Ternyata malah justru enggak ya Pak ya? Enggak. Itu ketika berpikir sesuatu itu selalu menurut persepsi dia yang tadi mudah sekali membawa kepada hal-hal yang mudah sekali. Mudah itu kan sesuatu yang nggak perlu usaha. Iya. Maka mudahnya adalah ke negatif, karena sesuatu yang berpikir negatif itu tanpa effort ya, effortless ya. Iya, jadi misalnya apa yang kita lihat, sesuatu itu kan berarti sifatnya fisik, yang bisa kita lihat kan fisik. Maka fisik itulah yang kita kemudian mudah, tidak perlu harus berpikir tentang yang sebenarnya. Maka seringkali saya sebutkan begini Pak Ulfa, fakta dan bukti itu sebetulnya belum tentu sebuah realita. Oh gitu. Ya, fakta dan bukti yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita indrawi itu bukan sama dengan realita. Makanya hal yang baru lagi, saya mengatakan hal yang baru ini. Apa itu? Jadi apa yang namanya peristiwa itu tidaklah sama dengan apa yang engkau pikirkan. Oh, pasti beda ya Pak ya? Pasti bisa beda. Jadi beda ya? Pasti beda. Jadi begitu juga sebaliknya, apa yang kita pikirkan itu tidaklah sama dengan peristiwa yang ada. Ya. Jadi yang kita pikirkan saat ini, saat ini ya, dengan peristiwa saat ini juga, yang saya rasakan, yang saya lihat, yang saya dengar itu tidaklah sama. Kayak sekarang kita ini Pak ya? Iya sama. Nah, saya sedang bincang-bincang dengan Mbak Ulfa, ada ketawa, ada, tapi realitanya belum tentu. Mungkin Mbak Ulfa sedang punya banyak masalah pun sedang di-close dalam artian didistract oleh kita sedang bincang-bincang. Iya, dialog ini ya Pak ya? Iya, dialog ini. Sehingga posisi saya sedang mengatakan sesuatu pada Mbak Ulfa ini, di belakang saya mungkin juga ada banyak persoalan. Sama. Saya mendengarkan juga sama, di belakang kepala saya juga banyak persoalan ya. Maka di dalam diri kita itu ada inner voice yang selalu membisikkan dengan banyak hal. Jadi setiap kita memandang, mendengar, merasakan segala itu tidaklah sama dengan sebuah realita peristiwa yang sedang kita alami. Jadi jangan terlalu yakin ya. Betul. Kalau yang kita lihat itu pasti sama apa yang di pikiran kamu gitu ya, ya Pak ya. Betul. Nah ini yang menjadikan masalah di situ. Ya. Maka ketika kita menjadi orang itu sukanya menjudge sesuatu, itu kan karena
segera menyimpulkan apa yang kita lihat, Betul. apa yang kita rasakan. Nah, itu yang sebetulnya menjadi masalah itu. Kepedean ya Pak ya. Kepedean. Kepedean bahwa yang kita lihat itu adalah yang kita pikirkan. Padahal belum tentu ya Pak Betul. ya. Sama sekali belum tentu. Ini yang namanya automatic thought. Sehingga banyak di antara kita seringkali memelihara ini menjadi sebuah karakter kita. Ketika menjadi tiba-tiba ada sesuatu, dia langsung menyimpulkan, langsung pula berpikirnya menjadi negatif. Tapi itu jadi basic manusia Pak. Basic manusia, Bahwa... tetapi ada orang yang kemudian sadar, menyadari karena ada ilmunya yang dia pahami, maka dia berubah. Jadi tidak semerta-merta bisa spontan. Tidak. Jadi itu memang untuk mengelola automatic thought kita ini perlu proses belajar dan latihan. Banyak di antara orang itu dulunya orang yang sangat pesimistis karena akibat dampak dari itu automatic thought. Tetapi kemudian dia punya sebuah pengalaman sesuatu yang karena belajar, karena mendapatkan ilmu dan menyadari akan hal yang itu kurang baik, maka yang berikutnya dia lakukan perubahan di dalam dirinya. Nah, ini kan perlu effort. Nanti akan membentuk juga yang namanya automatic thought, sehingga melihat sesuatu dia langsung bisa disetting positif. Nah, tapi itu kan perlu effort. Exercise. Anytime terlalu begitu dia. Tidak hanya pas sadar saja, enggak. Nah, maka sebetulnya kita harus mengelola itu. Tapi bisa nggak Pak? Bisa nggak? Tadi kan Pak Tri bilang secara sadar. Bisa nggak sih secara tidak sadar kalau itu otomatis tuh menghadapi hal yang mungkin kurang enak, kita bisa mengelarikannya ke hal yang positif gitu. Nah, maka di dalam otak itu kan begini Mbak. Di dalam sistem otak kita itu ada sistem filter. Ada penyaringan pikiran. Jadi misalnya ketika kita tidak dalam posisi pembelajaran, artinya tidak pernah belajar tentang bahwa automatic thought-nya itu negatif, tidak merasa bahwa itu negatif, itu memang begitu saja, tidak pernah biasa, maka ini filter yang ada di dalam otak dia selalu memfilter hal-hal yang kemudian arahnya mesti yang tersaring adalah yang itu, yang negatif aja. Maka misalnya ketika melihat sesuatu yang tidak mengenakkan, karena ini rasa yang ada di dalam mulut saya nggak enak, maka ini memang makanan nggak enak gitu. Langsung ya. Padahal dia itu makanan yang penuh gizi, penuh dengan manfaat yang besar untuk sehat kita, tapi kita sudah judge dulu. Nah, berarti kan yang baik-baik terfilter. Yang jadi filtratnya ini kebaikan, yang masuk negatif. Ya, yang tersaring dalam bentuk itu tadi, yang lolos saringan, yang negatif. Itu pasti begitu. Makanya kita harus mengubah, karena kita basicnya adalah memang sesuatu yang arah mudah negatif. Coba kita sadari bahwa itu bukan sesuatu yang malah baik untuk kita, karena nanti ketika automatic thought kita ini negatif, ini akan melahirkan tindakan-tindakan kita negatif. Nah, kalau tindakan negatif, nanti hasil yang kita lakukan negatif pasti ya. Kan celaka kita. Sehingga cobalah kita sadari nasib kita ini, kita ubah hasil yang ada ini, ya kita ubah mulai dari bagaimana mengelola automatic thought itu dalam bentuk yang positif. Nah, karena satu hal bahwa berpikir negatif itu tidaklah sama dengan berpikir kritis. Beda ya. Critical thought itu, critical thinking itu posisinya adalah berpikir sesuatu yang kritis. Kritis itu tidak mainstream. Membedakannya gimana Pak? Kan itu agak tipis ya Pak ya. Justru banyak orang itu salah memahami. Namanya orang itu kritik kan dia tuh kayak negatif ya, kan kita udah punya pikiran negatif. Betul. Ya kan? Jadi ya pasti dia negatif ya Pak ya. Nah itu. Maka misalnya ketika melihat sesuatu yang kita lihat itu berpikir kritis, dia mesti melihat celah-celah detail. Misalnya
ini lembar di dalam pengesahan ini kok nggak ada tanda tangannya ini. Itu kritis ya? Kritis. Bukan ngejudge ya? Bukan ngejudge. Bukan nyela ya? Bukan nyela. Okay. Dia tidak segera serta-merta mengatakan ya oke, saya tanda tangan. Enggak. Dia berpikir kritis itu karena ada sebuah kecermatan melihat sesuatu. Ya. Maka itu namanya berpikir kritis. Critical thinking itu beda dengan negative thinking. Kalau negative thinking itu sesuatu yang kita lihat langsung disimpulkan buruk. Tapi kalau critical thinking adalah mempertanyakan sesuatu, apa benar ini? Kan gitu. Sehingga untuk mengkonfirmasi, memverifikasi sesuatu itu tidak semudah itu. Ada tadi yang namanya filtering di dalam otak kita, bahwa ini kok nggak lazim. Ini tidak sesuatu yang seperti biasanya ini. Nah, maka dia berpikir kritis. Maka orang yang misalnya berpikir kritis itu ada tujuan untuk safety, untuk keamanan. Yang inilah yang hasil dari critical thinking adalah waspada. Jadi waspada bukanlah berpikir negatif, tetapi melihat perspektif ketika ada hal yang berisiko tinggi diminimalisir lewat sesuatu critical thinking. Itu terjadi kalau misalnya lagi rapat, meeting, diskusi tuh Pak ya, kita ada yang usul, padahal mengusulkan hal yang buat dia tuh sebenarnya ya kritik tadi sebetulnya. Tapi kebanyakan yang di lingkungannya kalau dia tidak berpikir jernih, pasti menerimanya itu apa sih? Gitu aja, dia tuh orangnya gitu ya Pak ya. Iya, padahal orang yang punya critical thinking itu berpikir jauh ke depan, melihat ada beberapa kemungkinan. Jadi kemungkinan itu dia pertimbangkan. Ada choice, ini mungkin kalau gini bisa begini. Sebetulnya critical thinking itu sebuah pola berpikir yang bukan mengekstrapolasi semata, tetapi atas dasar sesuatu rasionalisasi hubungan sebab akibat yang dia sudah terbentuk di dalam pola berpikirnya. Gimana itu Pak? Ya, contohnya ketika kita dididik dari SD, SMP, SMA, itu kan sebenarnya ada pola pendidikan di dalam formal itu, ada pola-pola sistematika berpikir. Termasuk sesuatu yang reasonable, sesuatu yang memang bisa masuk akal. Dan hal-hal yang terkait dengan itu sesuatu yang sifatnya sebab akibat. Kalau kamu begini nanti akibatnya begini. Nah, ini menjadi suatu patron pola berpikir orang. Dari kecil udah diajarkan seperti itu maksudnya. Betul. Nah, padahal memang ketika dalam kehidupan itu tidak semua sebab akibat. Maka ada perkecualian yang itu terlanjur membentuk kita. Makanya orang untuk mencoba melepas rasionalisasinya di dalam berpikir, untuk bisa berpasrah, untuk bisa tawakal kepada Allah, atau kemudian kita mengimani sesuatu yang tidak mungkin bisa kita pahami lewat akal, itu pasti tidak mudah. Karena sudah tertanam, mengakar di dalam pola berpikir tadi. Ini perlu sebuah penyadaran diri lewat dominasi hati untuk membackup ke sana. Jadi biar itu menjadi lebih fokus. Ditonjolkan yang itu Pak ya. Betul. Makanya ketika orang rasionalitasnya menguasai penuh, ini sangat sulit sekali untuk bagaimana dia mengimani sesuatu dengan kalau orang yang terlalu rasional gitu maksudnya. Iya, makanya untuk memahamkan sebuah keimanan seseorang, dia harus dalam posisinya dibenturkan pada sesuatu yang pakai rasionalitas. Jadi menjelaskan eksistensi Tuhan, betul. Itu pakai pola berpikir rasional dulu. Ala dia ya Pak ya. Ala dia. Betul. Sehingga dia baru kebentur ngerti gitu ya, baru bisa memahami ya Pak ya. Baik, menarik untuk Anda sahabat mulia yang mungkin juga pengen berkonsultasi, pengen sharing juga, silakan bersama Pak Tripitara di 0815 1000 1234. Kita akan kembali setelah yang ini.